Welcome to my channel. Selamat datang di channel kami, Rekam Jejak Misterius. Kali ini kita akan membahas tentang dimana mitos ini sangat berkembang di masyarakat, khususnya daerah Jawa. Kita akan membahas tentang mitos dan mistisnya Laut Pantai Selatan. Laut Pantai Selatan yang ada di Pulau Jawa, terutama di daerah Yogyakarta hingga Jawa Barat, dikenal tidak hanya keindahannya, tetapi juga cerita-cerita mistis yang menyeliputinya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak di video ini. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment. Tetap di channel kami, Rekam Jejak Misterius. Pantai selatan di Pulau Jawa, terutama di daerah Yogyakarta hingga Jawa Barat, dikenal tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga cerita-cerita mistis yang menyeliputinya. Banyak mitos yang berkembang di masyarakat tentang pantai ini, terutama tentang sosok Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Keberadaan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Mitos paling terkenal tentang Pantai Selatan adalah keberadaan Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Konon ia adalah sosok yang menguasai lautan di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai wanita cantik bergaun hijau yang berkuasa atas semua makhluk laut dan sering disebut-sebut sebagai pelindung atau pengambil nyawa bagi orang-orang yang berani mengabaikan adat di pantai selatan. Ada satu larangan yang diyakini adalah memakai baju berwarna hijau di pantai ini karena warna tersebut dianggap sebagai warna kesukaan Nyi Roro Kidul, sehingga diyakini dapat memancing amarahnya. Larangan memakai baju warna hijau, larangan yang dimana dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Warna hijau dianggap suci dan menjadi simbol dari sang penguasa laut, sehingga masyarakat yang memakai warna tersebut dikhawatirkan akan diambil oleh lautan. Banyak yang mempercayai bahwa pantai selatan merupakan pintu gerbang ke dunia gaib. Beberapa lokasi di pantai ini dipercaya sebagai tempat pertemuan dunia manusia dengan dunia roh. Beberapa orang bahkan melaksanakan ritual dan doa khusus untuk menghormati arwah leluhur atau Nyi Roro Kidul di pesisir pantai. Setiap tahun harus dilakukan upacara labuhan, yang dimana upacara ini adalah ritual tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama di daerah Yogyakarta dan Solo. Untuk menghormati Nyi Roro Kidul, upacara ini melibatkan persembahan pakaian, makanan, dan sesaji lainnya yang dilarungkan ke laut. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi, selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan besar berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan.
Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai, serta terkadang tsunaminya kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata, serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka. Sosok Dewi yang kemudian diidentifikasi sebagai Ratu Kidul. Selain ombak besar dan sejumlah misteri yang belum terungkap, pantai selatan memiliki sisi mistis yang sangat kuat. Karenanya, hingga sekarang di zaman modern ini pun masyarakat masih kerap mempertanyakan asal muasal legenda Nyi Roro Kidul tersebut. Masih dijumpai hingga kini masyarakat melakukan ritual di pinggiran pantai selatan. Mitos yang sudah berada sejak lama itu masih merebak dan dipercaya hingga detik ini. Nyi Roro Kidul juga menjadi legenda yang menarik dan membuat pantai-pantai di selatan Jawa terkesan mistis. Yang pertama ada Pantai Pelabuhan Ratu. Pantai Pelabuhan Ratu merupakan lokasi wisata yang berada di kota Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Perairan Pelabuhan Ratu adalah perairan pantai selatan Jawa yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia. Satu hal yang sangat terkenal dari pantai ini adalah keberadaan sosok Nyi Roro Kidul, sang penguasa laut Jawa. Hal tersebut dijadikan lokasi pantai Pelabuhan Ratu terkesan magis dan cukup mistis. Banyak pula versi yang beredar di lokasi ini terkait keberadaan Nyi Roro Kidul. Sementara itu, masyarakat di sekitar Pelabuhan Ratu percaya jika Nyi Roro Kidul yang sangat terkenal tersebut merupakan sebuah aset yang bisa menghasilkan pendapatan dari banyaknya wisatawan yang datang. Pantai Karanghawu berada di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Sama seperti Pelabuhan Ratu, pantai ini juga sangat terkenal di Sukabumi dan dikatakan mistis. Ada satu ciri khusus dari Pantai Karanghawu, yakni tebing yang menjorok ke laut dan sangat indah. Menurut mitos dan kepercayaan warga setempat, tebing yang menjorok ke laut tersebut merupakan singgasana milik Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. 3. Pantai Sodong. Pantai Sodong berada di Desa Kerangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Warga sekitar pantai ini sering menyebutnya dengan Pantai Selo karena memang keberadaannya yang dekat dengan perbukitan Selo. Pantai Sodong menyimpan misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Di pantai tersebut ada sebuah gua yang kerap didatangi masyarakat untuk bertapa. Saat berada di kawasan Pantai Sodong ini, masyarakat atau pengunjung dianjurkan untuk tetap berlaku sopan. Pantai Ayah atau juga disebut Pantai Logending berada 8 km selatan Gua Jati Jajar atau 53 km dari kota Kabupaten Kebumen, tepatnya di desa Kecamatan Ayah. Pantai Ayah merupakan objek wisata pantai yang memiliki keindahan alam sangat menawan. Selain pantainya yang cukup lapang, para wisatawan juga bisa menikmati indahnya muara Sungai Bodo dengan perahu-perahu pesiar yang disediakan para nelayan setempat. Dari berbagai cerita yang beredar, Pantai Ayah disebut salah satu pantai yang menjadi pintu gerbang menuju keraton Nyi Roro Kidul. 5. Pantai Menganti. Pantai Menganti di Kabupaten Kebumen menjadi lokasi yang dipercaya akan larangan pada pengunjungnya mengenakan pakaian berwarna hijau.
Kepercayaan yang telah diyakini masyarakat dan disebarluaskan pada penyelancong menyebabkan tidak sedikit pula pengunjung yang menaatinya. Untuk mencegah dan menghindari mara bahaya, pengunjung pun rela memilih warna pakaian lain. Pasalnya, menurut cerita rakyat setempat, jika ada pengunjung yang mengenakan pakaian warna hijau, Nyi Roro Kidul selaku penguasa lautan yang dipercaya turun-temurun itu akan datang menyambut. 6. Pantai Parangkusumo. Bergeser ke wilayah Bantul, Yogyakarta, ada Pantai Parangkusumo yang juga terkenal mistis. Pantai Parangkusumo terletak di antara Pantai Parangtritis dan Pantai Depok. Pantai ini dipercaya sebagai gerbang masuk Kerajaan Laut Selatan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Pengunjung akan dengan mudah merasakan kesakralan di pantai ini, sebab disinilah terjadi pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. 7. Parangtritis. Masih berdekatan dengan Pantai Parangkusumo, Pantai Parangtritis pun kental akan mitos seputar Nyi Roro Kidul. Nama Parangtritis konon bermula saat ada seseorang dari kerajaan Majapahit bernama Dipo Kusumo yang melarikan diri. Ia bersemedi di pantai itu dan melihat ada air menetes atau tumaritis dari sela-sela batu, karang, atau parang. Ia kemudian menamai wilayah tersebut sebagai Parangtritis. Lokasi ini diyakini pula sebagai tempat pertemuan Panembahan Senopati dan Sunan Kalijaga seusai Panembahan Senopati melakukan pertapaannya. 8. Pantai Payangan. Pantai Payangan di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, masuk dalam daftar pantai selatan Jawa yang misteri. Tragedi pun kerap terjadi di pantai ini. Salah satunya tragedi terseretnya puluhan warga yang melakukan ritual. Kejadian ini mengakibatkan 11 orang tewas akibat tenggelam terseret arus Pantai Payangan. Pantai Payangan Jember ini memang tidak bisa dilepaskan dari sosok Nyi Roro Kidul. Sosok Nyi makhluk halus yang dipercaya sebagai penunggu laut atau pantai selatan Jawa. Sembilan. Pantai Klayar. Pantai selatan Jawa yang menyimpan misteri berikutnya yakni Pantai Klayar di Desa Kala, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pantai ini memang berada di gugusan selatan Jawa. Keberadaan Pantai Klayar ini tidak lepas dari kisah yang tersebar di kalangan masyarakat di pantai tersebut, yakni sosok Nyai Roro Kidul. 10. Pantai Parangkursi. Pantai selanjutnya di selatan Jawa yang dipandang mistis adalah Pantai Parangkursi. Pantai ini berada di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Salah satu hal yang menjadi ciri khas pantai ini adalah keberadaan sebuah karang yang menyerupai kursi. Berdasarkan mitos dan kepercayaan yang beredar, karang tersebut merupakan tempat kemunculan Nyi Roro Kidul jika ingin menampakkan diri ke dunia manusia. Namun demikian, pantai ini tidak begitu terkenal dan belum banyak dijabah wisatawan lantaran minimnya sarana dan prasarana di lokasi tersebut. Meskipun terkenal mistis dan tidak begitu ramai, namun pantai ini menjanjikan pemandangan yang sangat indah disertai suara deburan ombak yang sangat menenangkan. Itulah beberapa cerita mistis dan mitos yang berkembang di masyarakat, khususnya Nusantara Indonesia, yang dimana semua hal itu kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta. Bagaimana? Apakah Anda sekalian percaya akan mitos-mitos tersebut? Jika percaya atau tidak, silakan jawab di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment.
Tetap di channel kami, Rekam Jejak Misterius.